Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Indah Syahri akan menjelaskan perkembangan dan pembentukan Kuwait Fiqhiyah. A. Masa perkembangan Kuwait Fiqhiyah. Perkembangan Kuwait Fiqhiyah terjadi pada masa tabi'in. Pada periode ini adalah masa awal perkembangan fikih karena pada masa inilah dimulai pendasaran terhadap ilmu fikih. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pada masa pendasaran ini adalah awal dari kecenderungan fikih untuk berada pada wilayah teori. Hal ini berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin yang menjadikan fikih berada dalam wilayah praktek sebagaimana yang ada pada wilayah Nabi. Dengan masuknya fikih pada wilayah teori, maka banyak hukum fikih yang diproduksi oleh proses penalaran terhadap teori dibandingkan hukum fikih yang dihasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru, sehingga fikih tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan wakiyah atau aktual, namun lebih dari itu. Di samping itu juga, periode ini merupakan awal perubahan fikih dari sifat wakiyah atau aktual menjadi nazariyah atau teori. Setelah melewati masa pendasaran ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan mazhab-mazhab yang diantaranya adalah mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad. Sebagaimana yang telah kita ketahui, perkembangan berikutnya sangat signifikan dari menulis pembukuan hingga penyempurnaan pada akhir abad ke-13 Hijriah. B. Masa pembentukan Kuwait Fiqhiyah. Sulit diketahui siapa pembentuk pertama kaidah fikih yang jelas dengan meneliti kitab-kitab kaidah fikih dan masa pembentukannya secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam. Walaupun demikian, di kalangan ulama di bidang fikih menyebut bahwa Abu Tahir Al-Dibasi, ulama dari mazhab Hanafi yang hidup di akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 telah mengumpulkan kaidah fikih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Kemudian Abu As'ad Al-Harawi, seorang ulama mazhab Syafi'i, mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fikih yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Setelah kurang lebih 100 tahun kemudian, datang ulama besar Imam Abu Hasan Al-Karki yang kemudian menambahkan kaidah fikih dari Abu Thahir menjadi 17 kaidah. Keterangan di atas menerangkan bahwa kaidah-kaidah fikih muncul pada akhir abad ke-3 Hijriah. Ketika itu, tantangan dan masalah-masalah yang harus dicarikan solusinya bertambah beriring meluas wilayah kekuasaan kaum muslimin. Para ulama membutuhkan metode yang mudah untuk menyelesaikan masalah, kemudian muncullah kaidah-kaidah fikih. Sumber hukum Islam, Al-Quran dan Hadis. 1. Kemunculan usul fikih sebagai metodologi di dalam penarikan hukum. 2. Dengan metodologi usul fikih yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih. 3. Fikih ini banyak materinya. Dari materi fikih yang banyak itu, kemudian oleh ulama-ulama diteliti persamaannya. Dengan menggunakan pola pikir induktif, kemudian dikelompokkan dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang berupa akhir disimpulkan menjadi kaidah fikih. Selanjutnya, kaidah-kaidah fikih tadi dikritisi oleh dengan menggunakan banyak ayat dan hadis, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. 5. Apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kaidah fikih itu akan menjadi kaidah fikih yang mapan. 6. Setelah itu, kaidah ini diterapkan untuk menjawab tentang perkembangan masyarakat dalam segala bidang dan akhirnya memunculkan fikih-fikih baru. 7. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ulama memberikan fatwa terutama di dalam hal-hal baru yang praktis, selalu menggunakan kaidah-kaidah fikih. Bahkan kekhalifahan Turki menggunakan 99 kaidah fikih di dalam membuat undang-undang muamalah dengan 1851 pasal. Demikian penjelasan singkat tentang masa perkembangan dan pembentukan Kuwait Fiqhiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.